Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV dengan saya Chris, dan di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi kemarin kami udah bahas ya untuk performa gamingnya seperti apa dengan Exynos 2100-nya. Kali ini kami kedatangan aksesoris-aksesoris menarik dari Samsung. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Oke, jadi ini adalah video lanjutan untuk Samsung Galaxy S21 Ultra. Karena kami rencana akan membuat kontennya menjadi beberapa video. Kalau semua pembahasan S21 Ultra ini dijadiin satu video, itu 1 jam juga nggak cukup, teman-teman. Jadi satu-satu dulu ya guys. Setelah video ini, akan kami usahakan lanjut ke pengujian detail soal kameranya. Kemudian akan ada video lanjutannya seperti fitur-fitur dan beberapa topik lainnya yang mungkin belum terbahas. Jadi kalau kalian punya pertanyaan spesifik soal Galaxy S21 Ultra ini, kalian bisa tulis komen di bawah. Akan kami usahakan untuk jawab di video lanjutannya. Oke, masuk ke aksesoris yang pertama. Ini adalah Samsung S21 Ultra Silicone Cover with S Pen. Ya, jadi packagingnya seperti ini. Seperti bisa kalian lihat berikut ini. Untuk case-nya sendiri, kalau saya pegang ini bahannya lembut banget ya. Jadi enak banget pas dipegang. Kemudian case ini sudah termasuk S Pen di dalamnya. Dan juga S Pen tip dan S Pen removernya. Menariknya, S Pen ini bisa kita pasang di samping case-nya seperti ini. Buat saya sih ini sebuah inovasi yang bagus dari Samsung karena memberikan penggunanya sebuah pilihan yang nggak butuh S Pen, ya pakai case yang biasa, tapi buat kalian yang butuh banget pakai S Pen, tinggal beli case yang kayak begini. Grip di jepitan untuk S Pen-nya ini juga cukup kuat ya, jadi aman, nggak akan mudah lepas S Pen-nya, tapi nggak sulit juga untuk diambilnya ya. Untuk rasanya pas digenggam itu tentu saja bikin S21 Ultra ini jadi terasa gemuk ya. Bentuk bodi dari S21 Ultra ini aja udah cukup besar sebenarnya. Ditambah case ini memang bikin genggamannya menjadi lebih tebal dan berat. Buat saya ini bukan masalah sih karena tangan saya juga besar. Dan kalau memang butuh S Pen banget, pastinya jauh lebih enak nulis atau gambar di layar yang besar kan. Tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan yang buat kalian yang mungkin kurang suka smartphone ya ukuran yang besar. Dari segi presisi potongan case, kita bisa lihat di port bawah ini aman. Sisi tombol juga aman. Tombol power dan volumenya ini tercover ya. Jadi ini terlindungi dan tetap terasa kliki kok tombol-tombolnya ini. Lubang mikrofon juga presisi jadi aman. Untuk segi perlindungan, bagian modul kameranya tercover dan jarak kamera dengan case-nya itu masih cukup tebal ya. Jadi kalau kalian taruh di meja dengan posisi kamera di bawah kayak begini, itu aman. Yang agak serem itu justru di bagian layar. Karena bibir-bibir case-nya ini tipis. Walaupun kalau ditaruh tengkurap begini, masih kena case-nya duluan sih, nggak langsung kena layar. Tapi sebaiknya jangan. Kemudian juga untuk kalian yang pakai tempered glass di S21 Ultra Plus case-nya ini, juga mungkin kalau kalian taruh di meja itu akan kena kacanya duluan. Jadi baiknya taruhnya hati-hati ya. Kalau mau taruh di meja, baiknya langsung ke bagian belakangnya aja. Karena itu lebih terlindungi. Kemudian aksesoris berikutnya ada Samsung S21 Ultra Smart Clear View Cover with S Pen. Nah, ini case ini cocok banget nih buat kalian yang butuh perlindungan ekstra. Dalam paket penjualannya juga sudah termasuk S Pen dan S Pen remover serta bonus S Pen tip di dalam paket penjualannya. Untuk material covernya ini terbuat dari kulit sintetis, sedangkan case dalamnya itu kayak silikon yang tadi. Untuk segi desain, menariknya ada lubang speaker di atas covernya ini. Jadi kalau mau telepon tanpa buka case-nya, tetap bisa kedengaran suaranya. Kemudian untuk di bagian kamera covernya ada motif karbon gitu, ini keren. Untuk S Pen sama aja kayak tadi, nggak ada beda. Dan menariknya di sini ada bagian transparan di bagian cover depannya. Pas ditutup bisa nampilin jam dan notifikasi. Apakah ini akan nyala terus? Tidak. Setelah sekitar 6 detik dia akan mati nih. Jadi dia akan baru nyala lagi ketika ada notifikasi yang masuk ya. Kemudian untuk perlindungannya gimana? Ya ini case memang sangat melindungi banget sih. Anggap aja silikon case yang tadi ditambah flip cover yang bisa lindungi layar juga. Jadi ini lebih oke lagi. Lalu perlu diingat juga ya, untuk Samsung S21 series, tidak semuanya bisa pakai S Pen. S Pen ini hanya bisa digunakan untuk varian S21 Ultra aja. Apakah bisa pakai S Pen seri Note sebelumnya untuk S21 Ultra? Jawabannya bisa ya teman-teman. Tapi asli deh, pakai S Pen yang satu ini jauh lebih enak karena pennya itu tebel. Dipakainya bener-bener kayak lagi pakai pensil atau pulpen betulan. Sedangkan yang untuk seri Note kan tipis-tipis ya, karena S Pen-nya itu kan untuk dimasukkan ke dalam bodinya juga. Lalu fitur-fitur S Pen di sini belum selengkap Note series, di mana sudah menggunakan teknologi BLE atau Bluetooth Low Energy, yang contohnya bisa dipakai sebagai tombol shutter di kamera dari jarak jauh. Kalau di sini belum bisa. Tombol di S Pen ini juga saya coba, baru berfungsi sebagai trigger fitur Note-nya aja.
Tapi untuk fitur dasar Note-nya seperti Smart Select, Pin to Screen, Translate, dan lain-lain itu bisa dijalankan semua di sini. Oke, kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Ini ada Wireless Charger Trio. Nah, ini menarik nih. Ini adalah wireless charger yang bisa mengisi baterai 3 perangkat sekaligus. Mantap ya. Lalu kita lihat dulu isi boxnya. Di dalam boxnya itu ada wireless chargernya sendiri, ada kepala charger 25 watt, dan kita dapat kabel USB-C to C. Lalu katanya ini sudah menggunakan 6 coil, jadi area charging ini cukup besar ya teman-teman. Dari gambarnya ini ditujukan untuk satu smartphone, satu TWS, dan satu smartwatch. Untuk chargingnya itu up to 9 watt untuk device Samsung yang kompatibel tentunya. Bisa juga untuk wireless charging smartphone iPhone, tapi cuman up to 7,5 watt. Dengan daya sekecil ini memang kita nggak bisa ngarap charging itu akan cepat pakai kabel ya. Umumnya orang yang akan beli ini juga chargingnya biasa akan ditinggal tidur juga kok. Tapi kami iseng dan penasaran juga, bisa nggak sih wireless charging 2 smartphone sekaligus? Dan setelah kami coba, jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi bisa langsung ngecas wireless 2 smartphone sekaligus. Lalu ini adalah Samsung SmartTag. Jadi ini adalah sebuah gantungan yang bisa membantu penggunanya untuk melacak barangnya. Kalian tinggal gantung SmartTag ini ke benda yang kalian mau jaga atau takut hilang misalnya. Atau mungkin ke binatang peliharaan juga bisa. Atau mungkin ke pacar. Bisa. Lalu untuk koneksinya, cukup koneksikan SmartTag ini ke smartphone Samsung kalian. Maka kalian bisa melacak lokasi benda kalian ada di mana. Kita bisa melacak kedua sisi nih. Dari SmartTag ke smartphone atau dari smartphone ke SmartTag. Si SmartTag bisa memanggil smartphone dan si smartphone bisa memanggil si SmartTag. Ini menarik banget nih. Untuk mencari si SmartTag, tinggal pencet di bagian yang ini. Saat dipencet, dia akan bunyi seperti ini. Untuk mencari si smartphone, nyalakan bagian yang ini. Kalau udah, tinggal pencet 2 kali si SmartTag. Maka smartphone bakal bunyi seperti ini. Itu semua ringtone defaultnya ya teman-teman. Kalau mau diganti ringtone-nya juga bisa sesuka kalian. Pertanyaannya kan seberapa jauh perangkat ini bisa berfungsi? Jadi SmartTag ini menggunakan teknologi Bluetooth ya teman-teman, dan juga UWB atau Ultra Wideband. Untuk sementara ini baru bisa pakai dengan Bluetooth aja, karena dengan Ultra Wideband ini baru akan hadir di Q4 kalau kata Samsung, karena masih tahap pengembangan. Dan teknologi Ultra Wideband ini juga hanya untuk smartphone yang support aja. Smartphone Samsung dengan UWB ini juga baru dimulai dari Galaxy Note 20 Ultra. Yang bikin penasaran kan itu apa bedanya sih UWB ini dengan Bluetooth? Jadi bisa kalian lihat berikut ini, terutama dari poin jarak nih. Dari jarak koneksi, Bluetooth itu jarak koneksinya 25 sampai kurang lebih 100 meter. Sedangkan Ultra Wideband itu bisa up to 250 meter. Dari kecepatan datanya, Bluetooth itu juga up to 2 megabit per second. Lalu Ultra Wideband itu bisa sampai 27 megabit per second. Lalu untuk signal latensinya, kalau Bluetooth itu bisa lebih dari 3 detik. Lalu kalau Ultra Wideband itu, signal latency itu bisa di bawah 1 milisecond, teman-teman. Jadi intinya, dengan SmartTag plus Ultra Wideband ini nanti, jangkauan pelacakan benda kalian bisa lebih jauh dan juga lebih akurat. Lalu kan pasti ada muncul pertanyaan lagi dong. Bagaimana kalau udah jauh banget nih ceritanya? Misalnya, barang kita ketinggalan di kantor, tapi kitanya ada di rumah. Nah, Samsung juga punya namanya Galaxy Find Network, di mana smartphone Samsung ini, walaupun offline, tapi tetap bisa melacak perangkat lain yang terhubung. Jadi, kita bisa lihat historinya di mana benda kita terakhir berada. Bahkan nggak cuma SmartTag ini, teman-teman. Selama itu produk IoT-nya Samsung dan sudah pairing dengan smartphone-nya, itu juga bisa dilacak. Nah, sementara itu dulu yang bisa kami share tentang SmartTag ini. Kami belum bisa tes secara mendetail dan lengkap ya, karena kami belum menggunakan smart home atau produk-produk IoT Samsung lainnya. Jadi kami belum bisa mendemonstrasikan kemampuan SmartTag ini 100%. Lalu lanjut ke aksesoris berikutnya. Ini ada Galaxy Buds Pro. Ya, ini adalah TWS terbarunya dari Samsung. Lalu kita lihat isi boxnya dulu. Untuk di dalamnya ada case TWS-nya dan di dalamnya udah ada TWS-nya tentunya. Kemudian ada manual guide, ada kabel USB-A to C. Galaxy Buds Pro ini hadir dengan berbagai warna ya teman-teman. Untuk size-nya ini kecil dan ringan. Untuk cara pakainya kalau udah dipakai di kuping sih ini gampang banget ya. Untuk navigasinya itu hanya 1 kali tap untuk play atau pause. 2 kali tap untuk play next track atau angkat,
atau matikan telepon. 3 kali tap untuk play previous track atau musik sebelumnya. Kemudian sentuh dan tahan 1 detik untuk mengaktifkan noise cancellation-nya, atau bisa juga dipakai untuk menolak telepon. Lalu sentuh dan tahan 3 detik itu untuk masuk ke pairing mode-nya. Untuk fitur-fitur menariknya, di Galaxy Buds Pro ini punya Intelligent ANC atau Active Noise Cancellation. Nah, TWS ini bisa otomatis menentukan level noise cancellation sesuai dengan kondisi tempat kita berada. Misalnya kalau lagi tempat berisik, maka ANC-nya levelnya akan tinggi. Kalau lagi di tempat sepi, misalnya lagi di perpustakaan gitu, ANC-nya akan disetel ke level yang lebih rendah. Kemudian dia juga punya voice detect, di mana ketika lagi pakai TWS ini akan otomatis mematikan ANC kalau mendengar suara kita ngomong. Serta kalau lagi ngobrol sama temen, dia bisa menurunkan volume musik dan memfokuskan mikrofon ke orang yang lagi ngajak kita ngobrol. Jadi walaupun kita pakai TWS ini, kita tetap bisa komunikasi dengan baik dengan orang. Biasanya kan kalau udah pakai yang model ear tips kayak gini, kita kan bilangnya agak budek gitu ya. Jadi diajak ngomong agak susah. Tapi nggak dengan Galaxy Buds Pro yang satu ini. Lalu ada fitur berikutnya, ada ambient sound, dimana kalaupun kita sebagai penggunanya nggak ngomong, dengan ambient sound ini, suara diskusi orang di sekitar kita tetap bisa kita dengar dengan jelas. Jadi walaupun lagi nongkrong ngumpul sama temen gitu, kalian nggak ngobrol, teman kalian ngobrol, kalian bisa dengar mereka ngomong apa. Kemudian dia juga punya fitur 360 audio, di mana itu bisa membuat suara terasa sangat real, serasa kita lagi ada di tempatnya langsung. Ditambah TWS ini juga udah mendukung Dolby Atmos, jadi kalau kalian menonton konten yang support, pengalaman audionya akan jadi lebih hebat lagi. Lalu Galaxy Buds Pro ini juga mendukung Galaxy Fi Network. Kalau buds-nya lupa ditaruh di mana, kita bisa lacak via app SmartThings-nya tadi, mirip seperti SmartTag. Tapi sampai saat video ini dibuat, saya belum lihat adanya opsi TWS di app SmartThings ya. Mungkin ini tunggu update berikutnya ya. Lalu dia juga punya fitur Buds Together, di mana satu smartphone itu bisa terhubung ke 2 Galaxy Buds Pro sekaligus. Jadi misalnya mau sharing ke teman kalian, lagi denger lagu apa nih, jadi bisa didengerin bareng. Tapi sayangnya di tangan kami baru pegang 1 sih, jadi kami belum bisa mencoba kalau ada 2 Galaxy Buds Pro itu seperti apa. Untuk baterai, nggak disebut di websitenya Samsung ini berapa Yamaha, tapi diklaim bisa playtime 5 jam, plus 13 jam kalau ditambah dengan baterai dari case-nya. Dengan kondisi ANC-nya on ya, kalau yang ini. Lalu Samsung juga klaim kalau Galaxy Buds Pro ini bisa playtime 8 jam plus 20 jam kalau ditambah baterai dari case-nya. Ini dengan kondisi ANC-nya off ya. Lalu charging-nya gimana? Untuk charging, diklaim ini kalau 5 menit charging bisa untuk playtime selama 1 jam. Wow, mantap juga ya. Jadi mestinya cuma kisaran 30 menit udah penuh dari kosong. Lalu TWS ini juga mendukung charging wireless, baik dari charger khusus seperti ini, atau via wireless power share untuk smartphone Samsung yang mendukung tentunya. Namanya lagi bahas TWS ya, biasa kan yang harusnya kita paling cari tahu itu adalah kualitas suaranya kan. Tapi sayangnya saya bukan audiophile juga, jadi komentar saya kali ini baiknya jangan jadi acuan banget. Cuma pengalaman saya setelah dengar beberapa lagu sih di YouTube, pengalaman saya seperti ini. Kalau pas lagi dengerin lagunya Weird Genius yang latih, bassnya itu cukup nendang ya rasanya, tapi nggak berlebihan. Suara vokal 1 dan vokal 2-nya kedengeran jelas banget. Nggak cuma suara Sarah Fajiranya aja yang jelas. Dan pas dengerin lagunya Yellow Claw, macam Till It Hurts atau Shotgun, itu juga nendang banget bassnya. Lalu untuk gamingnya gimana? Setelah saya coba dengan main Genshin dan juga main PUBG, ini tetap bisa buat main game, tapi nggak disarankan sih. Terutama untuk kalian yang game kompetitif ya. Pengalaman suara untuk gaming tanpa delay tetap mesti pakai kabel sampai sekarang. Untuk harga semua aksesoris ini nanti kita akan update di deskripsi ya. Jadi cek aja, atau kalian bisa pantengin terus website resminya Samsung di Indonesia juga. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa bakal ada video lanjutannya tentang S21 Ultra ini. Jadi buat kalian yang mungkin mau tanya tentang Galaxy S21 Ultra ini bisa tulis komen di bawah. Nanti kami akan usahakan untuk jawab di video berikutnya. Jadi terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Chris dari Jaga TV TV. Bye-bye.